Perkenalkan, nama saya Septi Anugrah, NPM 024. Halo, perkenalkan nama saya Agnes Sutigada Alda dengan NPM 002. Halo, perkenalkan nama saya Evita Peronlo dengan NPM 021. Nama saya Amelia Devianika Putri dengan NPM 007. Kali ini kita mengambil daya tarik Monumen Kapal Selam yang berada di Surabaya. Bisa teman-teman lihat di belakang kami ini merupakan Monumen Kapal Selam dengan nomor 410. Pada topik kali ini, kelompok kami akan memaparkan beberapa fungsi dari Monumen Kapal Selam yang dimulai dari lembaga kepariwisataan, tipologi pariwisata, motivasi wisatawan, Dampak sosial secara ekonomi, lingkungan, dan juga budaya. Untuk mengetahui lebih dalamnya lagi, mari kita simak video berikut. Halo semuanya, di sini aku Evita Peronlo dan di sini aku akan membahas lembaga kepariwisataan. Lembaga kepariwisataan ialah suatu organisasi yang menjadi wadah berbagai informasi tentang dunia pariwisata. Dan di sini kita di Monumen Kapal Selam akan membahas lembaga kepariwisataan yang ada di sini. Monumen Kapal Selam mempunyai lembaga kepariwisataan, yaitu adanya pengelola dan kepemilikan Monumen Kapal Selam ini di bawah naungan TNI, Angkatan Laut, dan Pusat Koperasi Angkatan Laut. Halo semuanya, sekarang kali ini aku akan menjelaskan tentang tipologi wisatawan. Mengapa sih perlu adanya tipologi wisatawan? Yang pertama itu tujuan untuk menuju tujuan perencanaan termasuk dalam pengembangan kepariwisataan. Tipologi sering lebih sesuai adalah tipologi berdasarkan atas kebutuhan wisatawan sehingga pengelola dalam pengembangan objek wisatawan sesuai dengan segmentasi wisatawan. Kita juga mengutip dari beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Cohen tahun 1972, yaitu hendak berwisata seperti dari Cohen, Locke dalam Pitana tahun 2005, Smith dalam Pitana 2005, dan masih banyak lainnya. Untuk mengutip beberapa contoh tipologi wisatawan, kalian bisa melihat di sebelah sini dan sebelah sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi wisatawan. Motivasi wisatawan adalah faktor pendorong baik dalam diri yang memotivasi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Karena adanya keinginan seseorang serta adanya daya tarik yang ditawarkan oleh objek wisata yang akan dikunjungi. Adapun motivasi berwisata menurut salah satu para ahli yaitu motivasi wisatawan menurut Ryan, yaitu ada social interaction, keinginan untuk melakukan interaksi sosial dengan rekan sejawat atau masyarakat lokal yang dikunjungi. Ada juga educational opportunity, keinginan untuk melihat, mempelajari, dan mengetahui sesuatu hal yang baru. Wisatawan yang berkunjung rata-rata ingin mempelajari tentang kapal selam dan sejarah-sejarahnya, serta bagian-bagian dari kapal selam tersebut. Halo, dalam pariwisata ini tentu akan menimbulkan dampak baik secara sosial, ekonomi, lingkungan, maupun budaya. Nah, kapal selam ini juga tidak terkecuali, dia pasti menimbulkan dampak untuk masyarakat sekitar. Yang pertama, dampak sendiri ialah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Yang pertama yaitu dampak sosial ekonomi. Wisatawan yang datang di Monumen Kapal Selam ini berbelanja di UKM-UKM yang terdapat di wisata ini. Lalu juga dengan warga sekitar yang ikut bekerja di tempat ini seperti menjadi tukang parkir dan lain sebagainya. Untuk dampak sosial lingkungan, yaitu lingkungannya tetap terjaga karena saat kita memasuki area kapal selam ini kita tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman untuk menjaga kebersihannya. Lalu juga untuk dampak sosial budaya, penduduk di sini tidak terlalu padat karena untuk wilayah ini sendiri juga jauh dari pemukiman, banyaknya seperti mall dan area skatepark yaitu wisata lain. Lalu untuk gaya wisatawan yang mengunjungi tempat ini mereka rata-rata untuk belajar. Nah, segitu dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, aku Septi. Di sini aku mau mewawancarai tentang Monumen Kapal Selam yang ada di Surabaya ini ya. Sebelumnya perkenalan dulu, namanya siapa dan asalnya dari mana? Aku Keisha dari Sidoarjo. Oke. Apa yang membuat kamu datang ke Monumen Kapal Selam ini dan apakah kamu ingin tahu tentang Monumen Kapal Selam atau bagaimana? Ya, memang aku kesini tuh pengen tahu Monumen Kapal Selam ini ya, karena kalau Septi tahu dan kalau kalian semua tahu, sebelumnya kan ada berita beberapa tahun yang lalu tentang kapal selam yang tenggelam itu, Nanggala 402. Jadi aku kepo aja isi kapal selam itu seperti apa sih gitu. Oke. Untuk datang ke Moncastle ini keinginan sendiri atau tertarik dari cerita orang lain yang pernah berkunjung ke Moncastle ini? Aku tertarik dari berita Nanggala 402 itu tadi sih. Jadi kan memang kan beritanya kayak begitu parah ya dengan tenggelamnya yang sejauh berapa kilo itu. Jadi aku pengen tahu isinya tuh kayak gimana, kok bisa kayak gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.